Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Anggreni Ramasari dari kelas Biologi B 2021. Hari ini saya akan melakukan praktikum laju reaksi pada mata kuliah Praktikum Kimia Dasar. Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, konsentrasi larutan, pengaruh suhu, pengaruh luas permukaan, dan pengaruh katalis. Tujuan dari praktikum ini yang pertama mengklasifikasi pengaruh konsentrasi larutan terhadap laju reaksi. Yang kedua mengklasifikasi pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang ketiga mengklasifikasi pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang keempat mengklasifikasi pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Dan yang terakhir mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada air panas, air biasa, air dingin, ada redoxon, dan timer. Langkah kerjanya yang pertama, menggunakan air panas, lalu kita masukkan redoxon dan nyalakan timer. Selanjutnya menggunakan air dingin, lalu masukkan redoxon dan nyalakan timer. Selanjutnya menggunakan air biasa dan masukkan redoxon, lalu nyalakan timer. Dari hasil pengamatan, percobaan ini menggunakan 3 suhu air panas, air dingin, dan air dengan suhu normal. Untuk membuktikan laju reaksi dipengaruhi oleh suhu, digunakan 3 suhu air dan redoxon. Redoxon lebih cepat larut pada suhu yang lebih panas, yaitu air panas. Sedangkan pada suhu normal dan dingin cenderung lebih lambat. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 2 botol, soda kue, sendok, 2 buah balon, ada cuka, dan ada air biasa. Langkah kerjanya yang pertama, masukkan cuka ke dalam 2 botol dengan perbandingan 2:1. Selanjutnya, masukkan air ke dalam botol 2 sampai sama dengan botol pertama. Selanjutnya, kita masukkan soda kue ke dalam balon secukupnya. Selanjutnya, pasang balon ke dalam mulut botol dan jangan sampai baking sodanya masuk ke dalam botol. Setelah itu, masukkan soda kue ke dalam botol secara bersamaan. Hasilnya, botol pertama yang dimasukkan cuka lebih besar daripada cuka yang dicampur dengan air. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 2 air biasa, redoxon yang sudah digerus, dan redoxon yang masih utuh. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, masukkan redoxon yang sudah digerus ke dalam air dan nyalakan timer. Yang kedua, masukkan redoxon yang masih utuh ke dalam air dan nyalakan timer.
Pada tabel pengamatan, percobaan ini menggunakan redoxon yang digerus dan utuh untuk dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Pada redoxon gerus, diperlukan waktu 32 detik untuk sampai larut di dalam air. Sedangkan redoxon utuh butuh waktu lebih lama, yaitu 72 detik. Kesimpulan dari percobaan ini, semakin luas permukaan, maka semakin cepat larutnya, dan sebaliknya. Yang kedua, pengaruh luas permukaan terbukti mempengaruhi luas permukaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 3 buah gelas, 30 ml pemutih, dan 60 ml cuka, serta peniti. Pertama-tama, masukkan air cuka ke dalam gelas 2 dan 3 secara rata. Setelah itu, masukkan pemutih 30 ml ke dalam gelas 1 dan 2. Setelah itu, masukkan 3 buah peniti. Dan tunggu selama kurang lebih 1 jam. Hasil dari percobaan ini adalah gelas pertama yang berisi pemutih terdapat sedikit gelembung. Gelas 2 yang berisi pemutih dicampur dengan cuka terdapat banyak gelembung dan berubah warna. Dan gelas ketiga tidak terdapat gelembung sama sekali. Dari hasil analisis, gelas 2 lebih cepat bereaksi dikarenakan pemutih plus cuka mengandung natrium hipoklorit, sehingga mempercepat laju reaksi. Sekian praktikum kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.